Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, setelah selesai mengerjakan penyelamatan itu, satu, menjadi penebus dosa. Kita sudah sering dengar 1 Petrus 2 ayat 24. Kedua, masuk kepada maut itu, kematian itu. Ya, masuk ke sana. Itu untuk mengalahkan maut dan mengambil kunci maut dan meterai dari kekalahan iblis adalah kematian sampai kebangkitan Yesus. Jadi kebangkitan Yesus adalah batas keselamatan, kealahannya, keselamatan bagi dunia, kealahan Yesus dipulihkan, maut sudah dikalahkan, kunci maut telah diambil. Itu batasnya di mana? Kebangkitan. Dan kebangkitan itu adalah batas dipulihkan kembali kealahan Yesus. Haleluya. Saya sampaikan salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semuanya dan juga bagi saudara-saudaraku yang tersambung melalui media sosial ini. Kita boleh sehati mendengarkan firman Tuhan. Doa saya, Tuhan memberkati kita semua, baik rohani kita, baik jasmani kita. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan. Roma pasal yang ke-14. Saya bacakan ayat yang ke-9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ini saudara-saudaraku firman Tuhan yang kita perhatikan. Bila saudara sudah melihat ayatnya, kita akan baca juga bersama untuk kita bisa lebih meraih berkat. Berbahagia yang membaca, mendengar, dan ditambah satu, mengerti, baru melakukan. Sangat diberkati Tuhan. Mari kita baca bersama-sama Roma 14 ayat 9, 1, 2, 3. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ini kita baca di sini, Kristus telah mati dan hidup kembali, itu satu, supaya menjadi Tuhan. Nah, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi yang kita akan perhatikan di sini, Kristus telah mati dan hidup kembali, itu satu. Dan kedua adalah Tuhan. Tuhannya orang mati maupun orang hidup. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan kalau kita boleh mengerti, di sini ada berkat yang sangat besar. Mengapa berkat yang sangat besar?
karena tidak ada lagi perbuatan atau kasih yang paling besar kecuali seorang memberi nyawanya. Apalagi memberi nyawa itu ya artinya itu sampai mati. Jadi Kristus sangat mengasihi kita. Yohanes 15 ayat yang ke-13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi Kristus mati untuk kita semuanya. Dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri dan membinasakan, tapi Yesus berkata, aku datang supaya kita semua mempunyai hidup. Kalau langsung pembacaan, saya baca juga biar semua jelas. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Yesus, ya, bukan Pak Manik, dijauhkan. Manik gak ada apa-apanya, ompong juga sudah. Tapi nanti mau pasang gigi palsu bulan-bulan depan. Sekarang masih observasi dulu penyembuhan yang dicabut-cabut itu, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan kita baik, supaya kita hidup bahkan limpah. Di dalam hal apa limpah? Diberkati rohani, diberkati jasmani, di dunia diberkati, dalam kekekalan juga diberkati. Itu berkat yang limpah, jangan separuh-separuh. Dua-dua, di sini diberkati. Itu jasmani. Nanti rohani, kita sampai hidup kekal bersama dengan Tuhan. Terus saudaraku dalam berkat, indah di dalam Tuhan. Kalau kita benar-benar mengerti dan hidup dalam kebenaran firman, itu sebabnya kita perhatikan dengan sungguh inti daripada apa yang kita sudah baca tadi, Roma pasal yang ke-14, sebab untuk itulah Kristus telah mati. Jadi ada intinya, untuk apa? Dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi di sini terberkati, nanti di Yerusalem baru kita jadi umat Tuhan. Tuhan bersama dengan umatnya. Disitulah kita benar-benar merasakan, ya, Tuhan atas kita semuanya. Kalau sekarang ya belum semuanya bisa seperti yang kita ingini. Kadang sudah ada beras, masih ada kurang, garamnya kurang, kadang, ya kan? Ada beras, ada garam, olinya masih kurang. Tukang bengkel yang tahu oli. Tapi kalau di dapur bukan oli, dibilang minyak goreng. Merek apa? Gak tahu lah. Iya, bukan itu yang penting. Iya, yang penting adalah, nah, jadi kalau di sini sabar, nggak ada pun itu semuanya, bukan itu. Tapi kalau bisa makan, minum, dan kita nanti bisa jadi umat Tuhan kekal selamanya, cukuplah. Nah, tahu tempe yang penting kenyang, hati senang, iya sudah. Mau apa lagi? Karena kita kan bukan untuk di sini terus, selamanya tidak. Di sini cuma apa? Menumpang. Kayak kita numpang di angkot, jangan di bis, di angkot saja atau Jaklingko. Masa dibawa ke situ harus ada kulkas, harus ada tempat tidur? Gak bisa dong. Jadi kalau kita numpang di sini udah sabar aja, apapun yang ada, pokoknya harus bisa menyanyi. Ya, di mana-mana hatiku senang. Apa itu namanya dari awal?
sini senang, di sana senang. Ya, itu. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Waktu Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Dapatkan berkat ini, Tuhan kasih. Iya, tapi itulah sabar. Jangan paksakan kehendak. Oh, tahu tempe nggak enak, harus hati yang plak. Jangan begitu. Apa yang ada bersyukurlah. Haleluya. Enak kalau udah begitu. Ya, kalau kurang enak, cari garam. Tidak kurang enak lagi, cari asam. Kurang asam, kasih micin. Ya, pokoknya harus hati senang. Ya, itu pembukaannya. Mari kita lihat ini. Inti daripada kematian Kristus adalah dia hidup kembali, ya, mati dia hidup kembali dan juga menjadi Tuhan. Jadi kita harus tahu, ya seperti tadi ya, kalau kita berbicara, apalagi kalau untuk kita bisa menerangkan iman, kita harus mengerti. Jangan nggak mengerti nanti, oh Tuhan kalian mati. Nah, Tuhan kalian manusia. Ya macam lah kata-kata orang. Jadi perlu kita tahu kematian Yesus itu untuk apa. Dan bagaimana dia Tuhan bagi atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Kita harus tahu itu. Bisa terangkan dengan baik. Dan di sini banyak juga orang belum tahu kenapa Yesus harus mati. Nah, ini yang kita harus mengerti. Yesus mati adalah untuk tebusan dosa kita. Kita sudah sering mendengar, dan saya juga ingin kita melihat dalam sekolah kitab malam biar semua yang mendengar mengerti, dan saya bersyukur juga ya, kalau untuk pekerjaan Tuhan, segala berkat Tuhan adakan kok. Sejak kita mulai di sini, renov, bikin apa namanya, beredam, cari AC, cari, macam-macam lah. Udah bikin SAM, perlu ada laptop baru, TV ada semua. Ini kan kemurahan Tuhan. Nggak usah repot sana repot sini. Ya, kalau orang lain proposal lah, apalah, cari orang kaya lah. Kalau kita cari Yesus aja udah. Disediakan semua. Buktinya kan jalan semua, berjalan dengan baik. Nggak usah pakai ya capek-capek. Makanya kalau Tuhan mau memberkati, bahkan bila perlu Tuhan inginkan kita kaya, satu atau bukan satu. Amsal Sulaiman 10 ayat berapa? 23. Coba baca dulu, baca. Siapa yang? Ya. Baca. Amsal 10 ayat 23. Ya. Ayat 22. Ya, 22. Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Haleluya. Jadi kalau Tuhan udah lihat kita, tapi kadang-kadang gini, ada dulu, baru kita doakan ditolong Tuhan, sembuh, dia hartanya tambah, tadinya dia ada punya tronton, tambah lagi, begitu dia sehat, bukannya ibadah lagi, sebelum dia sehat ibadah terus.
Dia sudah sehat. Kemana kamu minggu kemarin? Wah, ke puncak, Pak. Kapan lagi jalan-jalan? Mobilnya langsung dibawa ke puncak. Kadang-kadang gitu. Jadi Tuhan tahu hati orang itu. Ini kalau aku berkati nanti dia kemana-mana, ini bukannya cari Tuhan lagi. Begitu saudaraku. Jadi kalau Tuhan sudah percaya kepada kita, Tuhan itu tidak pakai susah payah kasih berkat yang banyak bagi kita. Apa dia bilang? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Ini nggak pakai susah payah. Makanya saya kasih perumpamaan saya. Ikan paus kalau di laut lebar susah ditangkap. Tapi kalau ikan paus ada di Sungai Ciliwung, nggak bisa lari. Karena dia separuh Sungai Ciliwung itu besarnya ikan paus. Ya dia sudah mentok kemana-mana, nggak bisa lari, tinggal ngambil aja. Nah di situ. Jadi kalau Tuhan bisa memberkati, nggak pakai susah payah. Artinya cuma mindahin angin aja ke Banora. 5.000, 5.000. Dalam 1 jam 5.000, 10 kali atau 20 kali. Berapa? Ada anak Tuhan. Saya sampai benar-benar kalah saya. Saya pikir semua ditulis. Jual pentil 10.000, angin 2.000, angin lagi 2.000. Jadi semuanya. Habis itu ucapan syukur bagi Tuhan. Begitu dia. Oh, Tuhan cepat memberkati. Karena dia sudah mulai dipercaya Tuhan, kalau dia dapat berkat, dia memuliakan Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita mau di topik ini dulu ya. Jadi Kristus disebut telah mati dan hidup kembali. Ini kata-kata orang sebelah. Tuhannya orang Kristen mati. Saudara bisa terangkan itu? Sudah bisa ya? Udah atau belum? Kalau belum, ya belum dong. Dicoba. Jadi percobaan. Tapi mantap lah. Harus mantap. Jadi Tuhannya orang Kristen tidak pernah mati. Kenapa saya katakan begitu? Di dalam Yesus menjadi juru selamat, manusia yang menyelamatkan manusia. Jadi kemana ketuhanannya? Dia tinggalkan di tempat Bapa di surga. Haleluya. Jadi yang mati itu adalah kemanusiaan Yesus. Karena Filipi pasal 2 ayat 6, Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan alam, melainkan mengambil rupa manusia, merendahkan dirinya, dan mengosongkan diri sebagai hamba, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jadi kealahannya di mana? Haleluya. Kapan Yesus menjadi manusia? Sejak dia dilahirkan oleh Maria. Sebelumnya dia apa? Firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Mana tertulis? Alkitab ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan alam. Firman itu adalah alam. Kapan dia menjadi manusia? Ayat 14. Ayo baca itu. Yohanes 1 ayat 14. Iya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kapan kita bisa lihat? Setelah dia dilahirkan. Kalau bayi masih dalam kandungan bisa lihat enggak?
paling dirasa-rasa ya. Kakinya udah di sini, nendang-nendang. Kakinya di sini. Gitu. Kadang salah juga. Bukan kakinya, kepalanya. Tapi namanya masih dalam kandungan, itu namanya masih nebak-nebak. Belum pasti. Ya, kalau USG aja masih bisa salah kok. Apa anakmu? Cewek. Kata siapa? Kata USG. Padahal pas lahir, bukan cewek. Lanang. Aku bilang lanang. Lanang itu ya cowok juga. Iya, haleluya. Biar santai kita, tapi ngerti benar. Jadi kita menerangkan itu harus bisa. Kenapa harus manusia? Itu yang mengerjakan keselamatan. Kristus artinya apa? Diurapi menjadi juru selamat. Haleluya. Nah itu. Jadi kapan Yesus diurapi? Waktu dia sesudah manusia dan waktu dia baru bangkit dari air, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Inilah anak yang kukasihi, maka turunlah kepadanya seperti burung merpati. Roh Allah diam dalam Yesus karena dia sama dengan kita, proses manusia, teladan bagi manusia, mulai dari kelahirannya sampai nanti kepada kebangkitannya. Jadi kebangkitan Yesus juga harus kebangkitan kita juga. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah kita jadi Kristen. Tapi karena Yesus sudah bangkit, kita juga nanti bangkit. Jadi tidak sia-sia. Jadi yang sangat baik itu, kelahiran kita itu, ya harus mencontoh kelahiran Yesus. Kekanak-kanakan dia harus mencontoh kekanak-kanakan Yesus. Apa kekanak-kanakan Yesus? Hari lebih hari semakin baik, disenangi Allah dan disenangi oleh manusia. Haleluya. Ini anak-anak, aku juga anak-anak. Opung tapi anak Tuhan. Haleluya. Jadi anak-anak ini harus disenangi oleh Tuhan dan disenangi oleh sesama. Bapaknya, mamanya harus senang, opungnya harus senang sama dia. Konconya itu apa ya? Temannya harus senang juga. Haleluya. Makanya jangan lawan-lawan, jangan berantem. Harus dia bilang, wah biar kita marahin si anu itu nggak mau melawan ya. Baik. Gitu. Apalagi dia bilang, wah itu Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Kristus artinya yang diurapi jadi juru selamat. Semua hidup kita harus disenangi. Sampai nanti orang tertarik, orang juga bisa terselamatkan karena kelakuan kita. Nggak usah pun banyak ngomong-ngomong. Omong-omong. Tapi kita hanya dengan kelakuan perbuatan. Haleluya. Biar semakin Tuhan memberkati kita semuanya. Iya. Nah ini kontrol ini. Oh. Ya, jadi kita sudah tahu kalau yang bisa mati itu adalah kemanusiaannya. Ketuhanannya di mana? Ditinggal di surga. Nah itu. Karena ini kita baca dari Alkitab, bagi saya nggak ragu-ragu. Nggak ragu-ragu. Jadi sesudah dia dilahirkan itu, itulah proses firman menjadi manusia. Firman juga diterima oleh Maria dan oleh Roh Kudus, dikerjakanlah itu dalam hidup Maria, maka lahirlah Yesus Kristus. Ini saudaraku, Yesus Kristus itu pada saat itu manusia sepenuhnya.
manusia sepenuh. Tapi dia tidak melakukan satupun kesalahan. Itu menunjukkan ketuhanannya. Karena semua manusia sudah berbuat dosa. Kecuali satu. Kemanusiaan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Haleluya. Di situ. Dan dia juga maha tahu. Dia maha kuasa. Itu ketuhanannya. Tapi kalau kita juga yakin apa yang dilakukan Yesus, kalau kita sudah benar-benar, tapi kadang-kadang kita kalau mau berdoa, apalagi berpuasa, ya membulatkan hati aja susah. Baru berdoa udah buyar sebentar. Mana ini komporku, mana ini gimana, mana uang sekolah anak, mana ini. Jadi harus benar-benar bulat hatinya kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Yesus, kita bisa berbuat juga. Nah, itu dalam Yohanes, biasanya itu ada. Yohanes 12, Yohanes 14, Yohanes antara pasal 12 sampai 14, di situ ada. Nah, jadi kita yang benar-benar mengikut Tuhan, Tuhan juga bisa memberi kuasa kepada kita. Apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, nanti anak Tuhan juga bisa berbuat. Hanya seringkali kita belum bisa. Jadi pendeta-pendeta juga begitu. Ada yang dipakai Tuhan, itu udah benar-benar mengikuti firman menjadi manusia. Wah, itu dipakai Tuhan, itu heran. Ya, tapi ada pendeta, ya ada yang dikunyah teman. Nggak ada yang dikunyah apa? Perang. Yang begini ini sampai kapanpun doanya aja nggak keterima. Paling dia keberkatan pergi sama orang kaya, bawa proposal. Bohong lagi. Katanya kami mau bangun gereja. Tahu-tahu dia nggak bangun gereja. Dia bilang lagi masih kurang sengnya. Nggak beli seng. Nanti pas dapat, ya dia beli macam-macam. Ada bohongnya lagi segala macam. Tapi kalau hidup benar, hamba Tuhan juga dipakai Tuhan dengan luar biasa. Anak Tuhan juga hidup benar, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Jadi Yesus diurapi. Sebelumnya tadi kita sudah juga harus membaca Matius 1 ayat yang ke-21 mulai. Arti daripada Yesus adalah juru selamat. Nah, ini. Jadi Yesus itu adalah nama kemanusiaan. Sebelum dia namanya Yesus, dia disebut apa? Firman. Haleluya. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, itu yang ada waktu penciptaan langit bumi segala isinya. Bapa surga, Allah Bapa, Allah Roh, Roh Allah melayang, baru firman Allah. Nah, ini. Apa yang mau kita baca tadi? Matius 1 ayat 21. Ayo. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi artinya Yesus itu juru selamat. Jadi Allah tidak menyelamatkan dalam keberadaan Allah Bapa, firman Allah, dan Roh Allah. Harus firman itu menjadi manusia. Itu tadi Matius 1 ayat yang ke engkau akan melahirkan dan engkau harus menamakan dia Yesus. Yesus artinya juru selamat. Haleluya. Jadi itu juru selamat itu Yesus harus jadi manusia. Jadi manusia yang benar menggantikan
memulihkan manusia yang berdosa. Yang tidak berdosa dijadikan dosa supaya orang berdosa diselamatkan. Itulah kita semuanya. Ini, jadi harus mengerti. Jadi yang mati itu ketuhanannya atau kemanusiaannya? Haleluya. Amin. Ah, ini harus bisa menerangkan. Kenapa harus begitu? Kalau Allah di dalam posisi kebesarannya, tidak boleh kena dosa. Orang berdosa aja lihat dia mati. Apalagi memikul dosa, nggak boleh. Makanya Yesus itu meninggalkan kealahannya. Itu sebabnya di dalam Matius pasal ini lama sama tani, siapa yang ingat ayatnya? Ayo. Ini saya tinggal ngomong aja, ada yang sudah pada tahu, senang saya. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, jadi Yesus tidak lagi dalam keberadaan seperti Allah itu, karena Yesus sudah meninggalkan kealahannya. Tapi Allah itu masih full. Jadi waktu dosa itu ditimpakan kepada Yesus, langsung berpisah. Nah, jadi kalau Yesus berkata Eli, Eli lama sabachthani, bukan karena takut, tapi biar semua tahu perbedaannya. Yesus yang menjadi manusia dan Allah di dalam kemuliaannya, nggak boleh kena dosa. Saya sudah terangkan, jangankan itu. Surga juga yang pernah ada dikotori oleh dosa. Dosa siapa? Lucifer. Itu juga nanti surga ditinggalkan. Udah sering kita baca. Kapan ditinggalkan? Waktu Yesus turun dari surga bersama dengan Yerusalem baru. Haleluya. Jadi umat Tuhan nanti di Yerusalem baru bersama dengan umatnya kekal selama-lamanya. Itu. Jadi kemanusiaan Yesus ada sekitar berapa tahun? Antara 33-34. Itu dari kelahiran sampai kebangkitan. Haleluya. Di dalam kebangkitan Yesus, Allah kembali membangkitkan dia dan mengokohkan kembali kealahannya. Amin, saudaraku. Bisa paham ya? Kita baca ayatnya. Kisah Rasul 2 ayat 36. Ya, boleh dapatkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, setelah selesai mengerjakan penyelamatan itu, satu, menjadi penebus dosa. Kita sudah sering dengar 1 Petrus 2 ayat 24. Kedua, masuk kepada maut itu, kematian itu. Ya, masuk ke sana. Itu untuk mengalahkan maut dan mengambil kunci maut dan meterai dari kekalahan iblis adalah kematian sampai kebangkitan Yesus. Jadi kebangkitan Yesus adalah batas keselamatan, kealahannya, keselamatan bagi dunia, kealahan Yesus dipulihkan, maut sudah dikalahkan, kunci maut telah diambil. Itu batasnya di mana? Kebangkitan. Dan kebangkitan itu adalah batas dipulihkan kembali kealahan Yesus. Haleluya.
Nanti kalau kita baca Filipi 2 ayat yang ke-9, gampang sekali. Setelah Yesus meninggalkan kealahannya, dia mengambil rupa manusia, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, dan taat sampai kepada mati. Sesudah dia bangkit, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, sampai segala lutut bertelut, segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Nah, itu harus ada kematian dan kebangkitannya. Ini saudara-saudaraku, meterai keselamatan kita. Jadi Yesus itu mengalahkan iblis itu, ya seperti kesaksian tadi, bukan dengan kekasaran, bukan dengan perang. Dulu ada perang di sorga. Jadi Mikael berperang dengan Lucifer. Dan saat itu memang iblis sudah dibuang, diusir ke dunia. Tapi di dunia iblis terus mengumpulkan tenaga. Dan dia juga masih bisa naik ke sorga. Tapi kalau Yesus sudah mengalahkan dia dengan kematian dan kebangkitannya, mutlak nggak boleh lagi dia ke dalam persekutuan Tuhan dan manusia. Haleluya. Jadi kalau waktu Mikael berperang dengan setan masih bisa. Tapi kalau Yesus sudah mati dan bangkit, mutlak iblis nggak bisa lagi berkuasa. Nggak berkutik lagi. Haleluya. Bahkan nanti dalam kedatangan Yesus, dia sendiri datang, dan nanti umat Tuhan bersama Yesus turun ke dalam kerajaan 1000 tahun. Setelah 1000 tahun nanti iblis dilepas. Tapi dia nggak bisa naik lagi kemana-mana. Dia hanya memerangi sewaktu Yesus dan orang-orang benar ada di bumi ini. Dan karena 1000 tahun sudah dilewati, proses hidup gereja di bumi sudah selesai, maka iblis Lucifer mengumpulkan semua orang yang tidak benar. Itu adalah kebangkitan yang kedua. Kebangkitan orang-orang jahat. Tapi semua adalah menjadi tentara iblis. Dia memerangi Yesus dan orang-orang kudus. Oh, baca Wahyu 20 boleh. Wahyu pasal yang ke-20, mulai ayat yang ke-7 lah, biar kita pendek saja. Ayat 1 sampai dengan yang ke-6, itu suasana 1000 tahun. Damai. Wahyu 20 ayat 7. Iblis dihukum. Ya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Kalau api yang selama-lamanya itu apa? Kalau aku juga yakin itulah neraka. Jadi neraka sekarang belum ada. Jadi jangan bilang aku baru dari neraka. Ada orang, aku baru dari neraka. Orang nerakanya aja belum ada. Sekarang tempatnya orang jahat di mana? Alam maut. Ya, ada bilang Gehenna, Tartarus, itu tinggal permainan bahasa aja. Ya, jadi itu masih, itu namanya penyimpanan orang jahat. Kalau tempat istirahatnya orang benar di mana? Firdaus atau pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham itu apa artinya? Perjanjian. Kalau Allah berjanji dengan Yakub, apa yang terjadi?
di pelecok apanya bangga banget. Itu perjanjian. Namamu bukan lagi Yakub, tapi namamu adalah Israel. Israel adalah tentaranya Allah. Haleluya. Ini saudara-saudaraku, perjanjian menjadi pemenang. Ini saudara-saudaraku ya. Jadi kita ada perjanjian Abraham. Orang yang percaya kepada Yesus, mereka disebut anak-anak Abraham dan berhak menerima janji. Haleluya. Galatia pasal 3, 24 dan 29. Baca dulu dah. Jadi kita bukan asal-asal, harus ada tertulis dalam firman. Galatia 3, 29 atau 24? 29. Ya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Haleluya. Jadi kita milik Kristus kalau kita dibayar. Nggak bayar COD. Langsung lunas tunai. Haleluya. Mana tertulis 1 Petrus 2 ayat 18-19 ya. Karena kamu dibayar bukan dengan harga yang murah, tapi dengan harga yang mahal. Ayo. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kalau kita beli barang, taruhlah COD, bayarnya sesudah sampai di tempat. Kalau barang sudah di tempat kita, barangnya itu jadi terserah siapa yang punya itu atau kita. Kita. Jadi kalau kita sudah dibeli Kristus, kita nggak boleh lagi suka-suka kita. Kita ini adalah milik Kristus. Haleluya. Jadi kita harus benar-benar dibeli. Dibeli dari mana? Dari dosa. Sampai kita disebut lahir baru dan kita harus bisa bersaksi. Takkan seperti dulu lagi. Harus begitu. Takkan seperti dulu lagi. Sejak ku terima Yesus, hidup jadi baru, ku takkan seperti dulu lagi. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Yang lama sudah berlalu. Harus punya itu. Haleluya. Bergumul ya. Yang belum, itu nanti dia bukan milik Kristus. Kalau bukan milik Kristus, nggak ada hak. Tapi kalau kita milik Kristus, berhak menerima janji. Kalau orang benar itu di pangkuan Abraham, itu janji bagi kita masuk di dalam Firdausnya Tuhan. Firdausnya Tuhan yang terakhir, itu kerajaan 1000 tahun. Firdaus yang pertama, Taman Eden. Itu awal, penutup Firdaus yang terakhir. Kenapa Firdaus yang terakhir? Sama dengan di Taman Eden. Semua dilengkapi oleh Tuhan. Jadi kita nanti nggak usah beli pacul, mau nanam-nanam, enggak. Semua Tuhan lengkapi. Gak ada yang miskin, gak ada yang kaya, semua sama rata. Luar biasa. Semoga kita semua melewati itu dan mengalaminya. Biar semuanya nanti, wah betul firman Tuhan. Haleluya. Iya, kita nanti tinggal ya bersuka cita aja terus dalam hati. Karena nggak ada lagi kebaktian seperti ini. Aku mau bersaksi ya. Sukacita besar. Nggak ada lagi.
tinggal memuji dan menyembah Tuhan. Seperti dalam Wahyu pasal yang keempat, memuji dan menyembah Dia. Kemana keempat makhluk itu pergi, ke sana juga semuanya ikut di dalam irama musik sorga, seruling sorga, kebaikan, ya kemurahan daripada firman Tuhan dalam Yesus. Dan kalau di sini masih kidung duka, bertobat. Kalau di sana kan sudah baru semua. Tuhan kan sudah bersaksi. Lihat, aku jadikan semua baru. Kita sudah baru, jadi nggak usah lagi. Yang ada nanti musiknya hanya seruling surga. Untuk kita menyembah Tuhan kekal selama-lamanya. Gak ada lagi air mata, gak ada lagi kesulitan. Makanya kalau nggak bersungguh-sungguh sekarang ini, ya, kasihan. Melalui proses penyelidikan dari antikris, semua harus dicatat manusia ini. Kasih tanda. Tandanya apa? 6. Tanda apa? Antikris. Tapi kalau kita, nama kita tertulis nama untuk hidup yang kekal. Milik Kristus. Itu ada pada kita, tertulis saudaraku, ya, milik Kristus. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, maka kematian Yesus itu untuk menebus kita, untuk mengalahkan iblis dengan caranya, ya, kelembutan yang luar biasa. Kita semua akan belajar menyelesaikan segala sesuatu dengan kelembutan. Pertamanya memang dengan kekerasan untuk mengalahkan iblis, tapi belum selesai. Makanya waktu di surga itu ada perang, Mikael bersama dengan Lucifer, perang, tapi nggak selesai. Tapi waktu Yesus mengalahkan iblis, kalau iblis itu sombong, Yesus rendah hati. Kalau iblis itu pembunuh, Yesus menyerahkan nyawanya. Haleluya. Di situ kekalahan dia. Dan kalau Yesus sudah selesai, meterainya adalah kematian dan kebangkitannya. Yang tadi kita baca Roma pasal yang keberapa tadi? 14. Kristus mati dan bangkit. Haleluya. Itulah meterainya. Sesudah itu bagi kita adalah keselamatan, dan bagi Yesus dia kemenangan kekal selama-lamanya. Kalau kita berjuang waktu dalam sekarang ini adalah waktu penentuan. Kita berada di tempat apa? Menumpang. Haleluya. Mana sih tertulis kita menumpang? 1 Petrus 1 ayat 17 apa? Ya ayo. ini Pak Ninggolan yang ngomong ya. Lihat dulu. 1 Petrus 1 ayat 17. Ya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Haleluya. Salah nggak yang disebutkan Pak? Benar nggak? Berarti kita semua mendukung yang benar ya. Jangan mendukung yang salah. Kita harus mendukung yang benar. Apapun itu, siapapun yang ngomong, kalau benar, benar. Kalau salah, salah. Jangan belok-belok. Kalau bahasa kasarnya, jangan bolak-balik. Semua harus ya atas ya, tidak atas tidak. Oh, Tuhan sangat memberkati. Indah. Kalau kita sudah benar-benar pasrah kepada Tuhan, tidak ada yang seperti indahnya di situ. Kalau kita mau ke Surabaya, mau naik bis, kita ikut nyupir apa enggak? Duduk dengan tenang aja. Pasrah situ, percaya. Paling doain jangan ketabrak. Haleluya. Tapi kalau ke surga,
nyanyian sekolah minggu, supirnya apa? Yesus, jalannya lurus-lurus. Amin. Kalau iblis supirnya gimana? Nabrak-nabrak. Ayo nyanyikan dulu. Iya, gitu. Kalau Yesus yang dirumudi kita, nggak nubruk-nubruk. Makanya kalau rumah kita juga semua nggak nubruk-nubruk. Haleluya. Dulunya nubruk-nubruk, tapi lama-lama enggak. Karena di rumah kita sudah nggak ada iblis. Sudah dikalahkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sudah kalah, mutlak. Sekarang kita bisa menang sampai nanti bersama Tuhan kekal selama-lamanya. Indah di dalam Tuhan. Itulah rencana Tuhan bagi kita. Dalam Roma 14 tadi, ayat yang ke-9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Jadi kita sudah tahu kemanusiaan Yesus itu dari kelahiran sampai kebangkitannya. Itu dia kemanusiaannya. Sesudah itu dalam kebangkitannya dia adalah Tuhan bagi semua manusia, baik yang mati, baik yang hidup. Semua harus mengaku pada saatnya. Mengaku dengan menyembah itu dia selamat, tapi mengaku karena terpaksa juga nanti banyak. Tidak bisa tidak. Ya, sama dengan kalau pemenang pemilu saja, kalau sudah terpilih, ya nggak senang pun dia, tetap juga dia harus presidennya apa ini. Ini contoh, ya kan? Jadi Yesus itu juga nanti banyak yang begitu. Itu rombongan iblis itu mana mau dia ngaku, tetap aja dia nyinyir selama-lamanya. Tetapi orang benar, termasuk kita sudah yakin bahwa sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Sama dengan Filipi pasal 2 mulai ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia supaya di dalam nama Tuhan Yesus segala lutut bertelut, segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau Tuhan bersama kita, aman semua. Amin. Indah. Mari kita mau datang kepada Tuhan.